Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan ibadah di hari ini, terutama di ibadah sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita muliakan kali ini. Ya, hadirin sekalian, pada kesempatan yang singkat ini perkenankan kami menyampaikan sedikit taujih selama kurang lebih mungkin nanti 5 menit saja. Untuk itu mohon dipersiapkan ya. Salat serta salam tak lupa kita hadirkan pada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita mintai syafaat nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan persiapan menyambut Ramadan ya. Jadi bersiap ketika menyambut Ramadan itu banyak persiapannya. Salah satunya adalah menuntaskan tanggungan. Menuntaskan tanggungan di sini maksudnya adalah menuntaskan beberapa tanggungan utang, puasa ataupun yang lain. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana kebaikan Ramadan yang mulia itu banyak sekali kemuliaannya. Jangan sampai ketika kita menemui Ramadan yang terbaik ini, Ramadan yang mulia, Ramadan yang penuh kebaikan dilewatkan begitu saja. Maka apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita mencapai ke arah sana? Salah satunya apakah kita sudah menentukan tanggungan-tanggungan puasa. Padahal di dalam Quran surat 184 Al-Baqarah 184 lanjutan dari surat yang tadi dikatakan bahwa barang siapa di antara kamu yang sakit dan dalam perjalanan lalu berluka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Nah, pada kondisi seperti ini banyak yang kemudian merasa waktu setelah Ramadan itu banyak yang panjang begitu, tapi kemudian banyak yang akhirnya terlupa hingga kemudian pada mungkin tidak tiba-tiba waktu berlalu semakin cepat dan kemudian kita masuk pada bulan Syaban, di mana para salafus saleh ketika masuk bulan Syaban itu persiapannya tidak sekedar dia masih persiapan, tapi persiapan sudah hampir sudah luar biasa gitu ya. Tapi apakah kita sudah seperti itu atau tidak? Mungkin akan jauh gitu ya. Tapi supaya Ramadan ini bisa maksimal gitu ya. Utang puasa bukanlah persoalan yang bersifat gender semata. Laki-laki maupun perempuan dapat memiliki kewajiban qada puasa. Namun secara faktual perempuan lebih sering memiliki utang puasa karena kondisi haid, nifas, kemudian kehamilan menyusui. Oleh karena itu terhadap penyelesaian puasa ini ada tanggung jawab kolektif. Kenapa kemudian tanggung jawab kolektif umat Islam? Karena dalam perempuan yang memiliki kewajiban ini juga ada suami, ada keluarga-keluarga yang bisa mengingatkan. Gitu. Nah, bagaimana posisi pandangan Tarjih Muhammad terkait dengan puasa yang tertanggungkan begini? Puasa yang pertama adalah ditinggalkan karena uzur atau wajib puasa yang ditinggalkan karena uzur itu wajib dan syar'i untuk diqadha, dan artinya harus digantikan. Kemudian puasa yang tidak terdapat kewajiban fidyah, baik itu selama seorang masih mampu melakukan puasa, maka boleh. Jadi tidak diwajibkan, tidak mendapat kewajiban fidyah selama seseorang masih mampu mengganti puasa yang ditinggalkan. Jadi selama orang itu mampu membayar dengan puasa, sebaiknya dibayar dengan puasa, tidak hanya sekedar dengan fidyah. Namun kalau misal ternyata tidak mampu, dalam artian lansia yang tua renta yang memang tidak ada kemampuan, kemudian sakit yang menaun yang memang tidak bisa ada waktu untuk puasa, itu diwajibkan disarankan untuk membayar fidyah saja. Ketentuan ini pun berlaku pada hamil dan menyusui. Jadi ketika kondisi hamil dan kemudian menyusui yang berturut-turut sampai bertahun-tahun, itu akan tetap menjadi hutang puasa terutama. Karena terkait dengan ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka diwajibkan membayar fidyah tanpa perlu mengganti puasa. Sebaliknya bagi yang sakit sementara atau batal karena haid, kewajibannya hanyalah mengganti puasa tanpa membayar fidyah.
dalam kondisi yang memang puasa ini akan tertanggungkan sampai kemudian dia harus menyelesaikan qadha puasa tersebut. Bila pun ternyata masih ada hutang puasa tahun lalu dan ternyata sudah menemui Ramadan, maka hutang puasa lalu itu menjadi akumulasi hutang puasa yang tahun selanjutnya. Ya, semoga kita dimudahkan dalam menuntaskan semua tanggungan termasuk utang-utang yang lain gitu, tidak hanya hutang puasa saja. Dalam hadirin yang terhormat, dalam kehidupan profesional atau sosial kita terbiasa mengolah waktu, tanggung jawab dan tenggang kewajiban. Saya mengajarkan bahwa ketertiban dan kesungguhan dalam ibadah merupakan bagian dari integritas seorang muslim. Dalam Quran surat Al-Imran, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Maka ketika memang sudah ada waktu untuk bersiap, mari kita bersiap dan kemudian kita sambut Ramadan ini dengan lebih baik. Semoga Allah memberikan kelapangan dan kemudahan dalam Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik di antara Ramadan sebelumnya. Dari kami, bila ada salah khilaf saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.